Halo? Halo? Assalamualaikum. Halo? Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Masya Allah. Coba dikenalkan dulu Pak, dengan siapa dan di mana? Dengan siapa di mana? Iya, Namanya Pak diperkenalkan dulu dengan siapa? Udah. oh iya. Nama saya Imanuddin, Pak Ustadz. Asal saya tinggal di Sulawesi Barat, Pasangkayu, Ustadz. Oh, itu Pasangkayu itu kota ya? Nama kota? Iya, Kabupaten Pasangkayu, cuman saya berada di kecamatannya, di Kecamatan Lariang namanya. Oke, iya. Masya Allah. Nah, kemarin Bapak kemarin malam menghubungi saya, memberikan testimoni salawat ya. Cuma mungkin lewat voice-nya mungkin kurang lengkap. Saya mau tahu Bapak Imanuddin pertama sekali lihat video saya kapan ya? Saya pertama kali lihat videonya Pak Ustadz pada pertengahan bulan Januari, Ustadz. Tahun ini, tahun 2021. Iya, betul. Nah, itu kemudian waktu itu sudah tahu dengan fadilah salawat atau belum? Awalnya saya memang sudah pernah bersalawat tapi tidak istiqomah, Ustadz. Kan saya dulu pernah mengikuti kegiatan furuj, kan kita dianjurkan untuk zikir pagi petang. Cuman saya nggak tahu fadilahnya untuk apa seperti itu. Namun setelah melihat videonya Ustadz, baru saya tahu fadilahnya, sehingga saya berniat untuk mendawamkannya terus, Ustadz. Begitu. Oh, Bapak pernah urus berapa lama? 3 hari, 40 hari? Alhamdulillah sudah pernah 4 bulan, Ustadz. Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah. Iya. Oke. Nah, kemudian waktu setelah pertama kali lihat video saya itu langsung diamalkan selawatnya atau bagaimana? Iya, saya langsung Ustadz amalkan, dan saya langsung sampaikan sama istri saya, kita amalkan ini selawat nih supaya kehidupan kita diberkahi oleh Allah. Saya bilang itu aja, Ustadz. Waktu itu mengamalkannya berapa banyak dan pakai selawat apa? Awalnya cuman ya saya tidak hitung, Ustadz, karena belum punya tasbih digital. Hanya saya berselawat saja, tapi nanti saya mencoba untuk menghitungnya sampai 1000 kali awalnya. Oh, begitu. Pakai salawat apa, Pak? Pakai salawat Jibril, Pak Ustadz. Sallallahu ala Muhammad, begitu ya? Iya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ditingkatkan. Alhamdulillah sudah sampai 2 minggu, kalau saya tidak salah hitung itu sudah mencapai 10.000 per harinya. Iya, per harinya, Ustaz. Oke. Nah, kemudian setelah mengamalkan salawat, saya ingin tahu pertama berapa lama kemudian setelah mengamalkan salawat Bapak merasakan ada keajaiban dari Allah, ada semacam keberkahan begitu loh. Iya, Ustaz, setelah kami mengamalkan selawat, ya kurang lebih dua minggu itu, saya menceritakan keajaiban kan sama istri. Terus? Bahwa kalau kita berselawat, ATM bisa terisi sendiri atau banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan, kan gitu. Terus istri langsung percaya? Iya, dia percaya aja, Ustaz. Cuman dianya yang nggak tahan. Saya tadinya nggak pernah sih mau ngecek ATM, karena memang saya nggak punya ATM, Ustaz. ATM punya istri saja. Cuman dia nekat begitu, apa benar. Jadi dia melihat itu ATM tanpa sepengetahuan saya. Oke, apa ya, seperti penasaran begitu ya? Iya, saya penasaran sendiri, Ustaz. Itu setelah penasarannya itu dia ngecek ATM itu setelah 2 minggu atau setelah seminggu? Setelah berapa lama? Setelah kurang lebih 2 minggu lah, Ustaz.
2 minggu kemudian beliau pergi ke ATM sendiri. Terus apa yang terjadi? Ya, begitu dia lihat ATM-nya, subhanallah, dia bilang ada uang begitu kan. Tadinya ATM-nya tidak 0 rupiah, Ustaz. Oh, Setelah saldonya dia tidak cek, ada waktu itu, kosong. tidak ada. Tiba-tiba Kemudian setelah dia cek, ada saldo sebesar 1.750.000 dan dia ya kaget begitu. kagetnya Langsung seperti apa? dia Terperanjat mau sampai cepat-cepat. kagetnya seperti apa? Gimana, Ustaz? Kagetnya seperti apa, Pak? Reaksi kagetnya itu? Ya dia kayaknya mau berteriak katanya. Mau berteriak gitu. Mau berteriak. Waktu itu Iya. beliau, Dia halo tidak Bapak, percaya. beliau itu ngeceknya sendirian atau dengan anak, dengan siapa, sendirian? Dia ngeceknya sendirian, Ustaz. Terus pas dia ngecek dia ada langsung tarik uangnya? Enggak? Dia ndak langsung tarik, Ustaz, karena kan dia bilang yang penting sudah ditahu katanya, karena dia sudah meyakini pasti ada, dia bilang begitu katanya. Jadi dia ndak ambil itu uang, cuma dia sampaikan sama saya, alhamdulillah tadi sudah ada ATM-nya terisi sendiri, jadi kita bulan depan tidak mengeluarkan dana untuk bayar bulanan kita, gitu, Ustaz. Terus Bapak langsung percaya? Ya, awalnya saya nggak yakin, saya kira dia main-maini saya. Saya bilang, Mi, jangan bercanda, Mi. Saya bilang, bener, demi Allah, Mi. Itu ada tersendiri, dia bilang begitu. Ya saya besarkan nanti, alhamdulillah, begitu saja kan. Terus Bapak ikut ngecek juga, dia membuktikan, ayo kita lihat bersama-sama, ada begitu nggak? Saya enggak, Ustadz, saya enggak ngecek karena saya sudah yakin lah, karena istri saya enggak pernah bohong sih sama saya. Jadi saya percaya aja begitu. Oh begitu. Itu kan kejadiannya itu sudah berapa lama? Sudah ada sebulan? Belum sampai 1 bulan, masih sekitar ya 3 mingguan, Ustadz. Terus uangnya sudah diambil semua atau bagaimana? Uangnya saya masih simpan saja di sana, Ustaz. Belum ditarik, belum ada yang ditarik? Karena belum dibutuhkan sih. Oh begitu. Oke. Sampai sekarang udah 2 minggu kejadian itu berlalu, belum ada yang misalnya konfirmasi, oh kemarin saya ada transfer uang ke kamu sekian, belum ada yang konfirmasi seperti itu? Belum ada, Ustaz. Cuman saya tanya sama, biasa kan ada adik itu yang dari Palopo mentransfer uang, cuman saya tanya nggak pernah dia transfer uang begitu. Jadi saya yakini saja bahwa ini buah daripada hasil salawat kita ini. Dan Bapak atau Ibu nggak pernah juga berusaha mengecek ke bank atau bagaimana? Belum sih, Ustaz. Belum ya. ada. Oke. Nah, di samping kejadian ini, kenapa? Biasanya saya mengecek itu ATM, nanti kalau saya ada penyetoran ke BRI baru saya cek biasanya. Oke. Nah, setelah kejadian ini ada lagi nggak kejadian-kejadian aneh, kejadian yang lain, walaupun misalnya kejadian yang kecil gitu, ada lagi nggak? Oh iya, banyak, Ustaz. Seperti apa? Seperti apa misalnya? Saya akan berselawat itu kejadian contoh yang kecil-kecil, pertolongan Allah yang sangat mudah itu, Ustaz. Saya kan di rumah ini membuka warung makan. Ya. Dan setelah saya mendawamkan sholawat itu, alhamdulillah ini pembelinya kok berdatangan terus itu, Ustaz. Nah, sebelum Bapak mengamalkan salawat, sepi ya warung makannya itu? Iya, sepi, Ustaz. Terlebih-lebih di musim begini ini ya sangat kurang lah. Sangat kurang biasanya sepi. Pelanggan gitu ya, tidak ada pelanggan. Iya. Jadi biasanya dulu Bapak. Iya. Dulu waktu sebelum Bapak mengamalkan salawat, biasanya sering sisa itu apa masakan itu, kalau misalnya kan satu harian jualan belum ada yang beli, masih lebih gitu ya jualannya ya?
Iya Ustaz, iya. Nah sekarang ini tiba-tiba setelah mengamalkan salawat langsung rame, itu pelanggannya dari mana? Dari orang-orang yang jauh-jauh atau orang warga sekitar situ atau bagaimana? Iya, kadang juga orang dari jauh, bahkan warga sekitar sini juga, masya Allah tidak henti-hentinya Ustadz setelah mendapatkan selawat ini. Kenapa kita tiba-tiba warung Bapak ramai itu karena harganya murah atau karena enak, karena apanya? Bapak pernah tanya tidak? Ya walau alam, saya nggak tahu. Yang penting saya cuma menyediakan baca. Oh gitu. Enggak, maksudnya saya rasakan, saya bilang sama alias, ya? Iya. Apa yang Bapak rasakan? Bilang saja sama ini pasti berkat keajaiban salawat yang kita dawamkan ini, masya Allah. Jadi kita lebih bersemangat lagi Ustaz. Dan setelah itu tidak lama kemudian kan ada tetangga yang memposting bahwa ada rumah untuk dikontrakkan begitu Ustaz. Ya, dan terus? itu tempatnya sangat strategis sekali di pusat keramaian, di depan pasar, di samping BRI. Jadi saya lah orang yang pertama melihat itu postingan bahwa rumah itu dikontrakkan, sehingga istri langsung menghubungi orang tersebut dan iakan saja Ustaz. Dan setelah itu banyak sekali orang yang menyayangkan, oh bagusnya itu tempat usaha, kenapa bukan saya yang miliki itu, kenapa bukan saya dia. Jadi banyak yang menyayangkan Ustaz. Oh begitu. Oh jadi Bapak jadi pindah tempat jualan nasinya, jadi pindah ya ke tempat kontrakan itu begitu? Enggak, bukan pindah, ya buka cabang lah istilahnya Ustaz. Oh, di buka rumah cabang. Di sini tetap iya. Di rumah Bapak sendiri ramai, di tempat cabangnya itu lebih ramai lagi begitu ya? Iya, ramai juga lah Ustaz. Masya Allah. Berarti Bapak punya karyawan dong sekarang? Udah punya karyawan berapa? Belum sih Ustaz, baru anak-anak, kan anak-anak sudah dewasa semua, jadi anak-anak semua yang membantu Ustaz. Oh begitu, tapi tadi Bapak bilang Bapak berkebun juga ya? Gimana? Bapak berkebun juga, ke kebun? Oh iya Ustaz, saya ke kebun tadi. Iya, berarti kan usahanya banyak, ada warung nasi, ada kebun. Iya, alhamdulillah Ustaz. Oke, Bapak. Dan lagi yang lainnya Ustaz. Kenapa? Kejadian yang aneh lagi. Ya. Itu kemarin saya kan menengok anak di pesantren itu. Aha. Alhamdulillah anak saya kan 2 menjadi hafiz Quran Ustaz. Kemarin saya tengok dia ke sana, pulangnya ban saya motor saya tiba-tiba mati itu Ustaz. Motornya tiba-tiba mati kenapa? Bensin habis? Bukan bensinnya habis, pokoknya rantainya itu dol, jadi nggak bisa narik dia. Oke, terus nggak bisa narik. Apa yang terjadi? Cuman istri bilang, Bi, kita sholawat saja, Bi, mudah-mudahan Allah beri kemudahan sehingga kita sampai di bengkel nanti gitu. Ya udah, kita selawatin aja Ustaz. Tapi tidak lama kemudian kami berselawat Ustaz, di belakang itu sudah ada yang ikuti saya. Kemudian dia nanya, kenapa Pak motornya? Ini Pak, rantainya lepas-lepas terus, jadi begitu. Saya tanya sama dia, Bapak saya kunci enggak? Oh enggak ada Pak, tapi di rumah ada kunci-kunci. Oh iya udah kalau gitu Pak, biar saya tuntun aja sambil jalan. Kan waktu jam 6 masih pagi-pagi nih Ustaz. Iya. Terus? Kemudian saya tuntun Pak, sama kemudian itu orang tadi dia menyusul saya membawakan kunci-kunci, tang-tang semua perlengkapan bengkel dia bawa. Kemudian dia langsung perbaiki itu punya motor Ustaz. Masya Allah. Jarak di rumah dia, halo Pak, jarak sebentar. Jarak dari tempat kejadian itu ke rumah dia itu berapa jauh? Kurang lebih 2 kilo Ustaz. Oh gitu, 2 km ya. Kalau naik motor sebentar lah ya. Ya kan? Paling 10 menit, 15 menit ya. Oh kalau dari rumah saya. Bukan, kan tadi Bapak itu bolak-balik mau jemput mau jemput peralatan kunci-kunci ke rumah dia tadi.
Betul. Itu berapa Iya. lama dia menjemputnya? Ada 10 menit lebih? Iya, 10 menitan Ustaz. Nah gitu. Udah gitu setelah diperbaiki langsung langsung bagus lagi. Iya, langsung bagus lagi Ustaz. Masya Allah. Dan ya saya mau kasih dia uang tanda jasa, dia nggak mau Nggak sih. mau dia. Saya udah biasa begini. Dia nggak mau. Iya 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 ya, Masya Allah. Masya Allah. Ya itu memang biasa kalau kalau orang yang rajin bersalawat seperti itu. Gitu memang biasa seperti itu nanti. Iya. Ada lagi keajaiban, saya perintahkan anak-anak saya juga, kebetulan anak saya sudah bersuami juga ini Ustaz, saya suruh dalamkan dia bersalawat, dan dia kan belum baru hanya 100 begitu, baru belajar bersalawat, tapi dia sudah dapat keajaiban. Tiba-tiba di kantongnya ada uang untuk 100 begitu, 50 gitu Ustaz. Di kantong celana atau di kantong apa? Di kantong baju? Ya di kantong celananya dia Ustaz. Perasaan dia enggak pernah ada uang 100.000 di sana. Ada uang 100.000. Iya. Tiba-tiba. Iya. Padahal sebelumnya nggak pernah ada uang segitu di kantong, ditaruh di kantong. Nggak pernah. Luar biasa ya. Bukan keajaiban dia. Apa itu? Seuang langsung ada kantongku langsung ada uangnya, dia bilang. Masya Allah, itu kamu baru sedikit berselawat sudah dapat keajaiban. Bagaimana kalau banyak-banyak? Masya Allah, Bapak Imanuddin luar biasa ya. Iya, mudah-mudahan berkah. Jarang loh Pak, ini saya sangat jarang orang ahbab atau karkun, apa ya istilahnya, ahbab atau karkun atau pekerja agama itu sangat jarang yang tahu ataupun mau mengamalkan salawat. Betul Ustaz, betul. Karena saya sendiri alami Ustaz. Padahal kan kita diajarkan tasbihat pagi petang kan. Iya. Bahkan yang anehnya, kalau kita dakwahi pun teman-teman kita, ayo kita banyak salawat, kita malah diejek gitu. Padahal sama-sama pekerja dakwah. Iya. Gitu, saya alami sendiri itu. Saya sempat ini Ustaz. Saya sempat sampai berpikir, gimana kalau dalam keadaan kita huruf ini berselawat fokus ini meminta kepada Allah, pasti akan banyak pastilah. Allah berikan. Iya, pasti itu. Iya, bro. Cuma untuk membentuk yakin ini kan tidak mudah. Membentuk yakin kepada Allah itu walaupun ahbab sendiri itu pun tidak mudah juga gitu. Iya, betul sekali itu Ustaz. Nanti saya setelah melihat channelnya Ustaz, ya Allah, ternyata semua yang disampaikan dulu oleh para masyayikh kita itu sebenarnya ada tujuannya, cuman nggak sadar sih, nggak yakin gitu. Iya. Dan sekarang mulai insya Allah belajar untuk amal Ustaz, karena walaupun saya sudah pernah furud dulu, nanti di saat furud saja kita jaga amalan, setelah di rumah udah lepas semua Ustaz. Iya, makanya kalau dakwah ditambah dengan salawat itu luar biasa. Iya. Kan sama-sama dua amalan. Iya. Dua amalan yang mana Allah perintahkan, tapi Allah sendiri pun mengerjakannya, yaitu dakwah dan salawat. Allah perintahkan kita dakwah, Allah sendiri berdakwah. Allah perintahkan kita salawat, Allah sendiri bersalawat. Kan begitu dua amalan itu. Iya. Saya Gitu. beruntung sekali nih Ustaz, sudah kenal channelnya Ustaz. Masya Allah, selama Masya ini. Allah. Tapi saya perhatikan Ustaz, ahbab-ahbab juga yang sudah meyakini amalan-amalan dengan tahajud, dengan membaca Al-Waqi'ah Zikir pagi petang. Alhamdulillah, saya perhatikan itu ekonominya bagus Ustaz. Iya, memang Banyak begitu. Iya. Dan saya memang selama ini tidak meyakini itu Ustaz. Nanti setelah saya lihat channelnya Ustaz, coba saya bandingkan, ternyata rupanya teman-teman yang ahli dalam yang istiqomah menjaga amalan, kehidupannya mudah sekali gitu. Iya. Makanya sebetulnya sumber rezeki itu adalah takwa, bukan bekerja. Iya. Pekerjaan itu hanya sampingan saja, itu hanya sekedar sekedar formalitas aja itu. Tapi sebetulnya rezeki itu bukan dari situ sumbernya begitu. Allah. Ya, ajib bukan, Masya Allah. Kenapa? Ajib sekali ini.
selawat dan baru istilahnya kalau dulu kita keluar memang di saat kita menginginkan apa-apa makanan yang enak-enak memang Allah hantar kadang-kadang kan begitu. Kadang baru tersirat di hati kok sudah ada yang nusro begitu. Tapi ini selawat ATM bisa terisi sendiri ini ajib sekali. Ajib itu ya. Jadi kalau saya dulu kan ikut dakwah udah lama juga kan. Kalau kita di dalam dakwah itu mengalami keajaiban itu sudah sering ketika kita keluar di jalan Allah. Ya, sudah sangat sering. Mulai dari makanan, uang dan segala macam. Cuma keajaiban ketika kita tidak berada di jalan Allah itu juga kalau kita mengamalkan salawat juga bisa juga terjadi gitu. Dengan amal salawat, dengan amal dakwah tadi. Dua-duanya diamalkan gitu. Iya. Gitu. Masya Allah. Iya. Ada pesan-pesan Pak buat teman-teman yang menyaksikan siaran ini? Iya, saya berpesan kepada para teman-teman yang mendengarkan atau melihat channelnya Ustadz Muflis. Jadi janganlah ragu untuk berselawat, Masya Allah, karena selawat itu dimana bisa mendatangkan kemudahan-kemudahan atau pertolongan-pertolongan Allah. Tentunya insya Allah nanti di hari kemudian Allah pun akan memberikan syafaat kepada kita. Dan yakin saja pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan ijabah semua permintaan-permintaan kita. Masya Allah. Karena Allah tidak pernah ingkar janji kan Ustaz. Masya Allah. Terima kasih banyak pada Pak Imanuddin ya namanya ya, Pak Imanuddin ya. Iya, Pak Ustaz. Ya sudah bersedia saya telepon. Terima kasih. Sudah saya bersedia saya telepon sore ini. Iya, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan channel Ustadz semakin banyak followernya Ustadz. Dan mudah-mudahan saya diberikan kemudahan terus oleh Allah SWT. Senantiasa istiqomah dalam berselawat Ustadz. Amin ya Allah. Makasih banyak Pak ya sudah ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu Pak ya. Ustadz. Kalau ada lagi kisah-kisah lagi jangan lupa berbagi cerita lagi Pak ya. Insya Allah Ustadz, insya Allah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.